Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan dan hidup dalam kelimpahan kasih karunia Allah yang sempurna. Sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu sungguh ajaib. Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah menjaga, memelihara kami. Itu sebabnya kami rindu untuk terus bersekutu dengan Engkau. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, mampukan kami untuk mengerti kehendak dan rencana lewat firman Allah, dan biarlah Roh Kudus membantu kami untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup ini, agar supaya kami boleh menikmati janji-janji Allah yang ajaib yang tertulis dalam firman Tuhan. Ampuni dosa kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami akan merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Berbunyi demikian: Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun baru atau hari ulang tahun biasanya menjadi momen untuk menyusun resolusi, menetapkan target untuk dicapai selama 1 tahun ke depan. Namun bagi sebagian orang, menetapkan resolusi dipandang sia-sia. Pikirnya, bukankah resolusi seringkali hanya sebatas rencana yang berakhir pada wacana? Lagi pula, Alkitab berkata, susah payah tidak menambah kekayaan kita. Sesuai kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Hidup Kristen bukan takdir. Manusia diberi akal budi agar dapat mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Untuk itu Tuhan Yesus mendorong umat untuk meminta melalui doa. Dengan meminta berarti ada kesadaran akan kebutuhan diri serta percaya bahwa Allah mendengar doa kita. Yakinlah permintaan yang berkenan kepadanya akan selalu Ia kabulkan. Meski demikian, kita juga perlu mendukung doa-doa kita dengan mencari dan mengetuk. Bukan pencarian harta dunia yang Tuhan kehendaki, melainkan pencarian akan kehendak Allah. Kita juga perlu mengetuk, menghampiri Allah dengan ketekunan, sekalipun Ia tampak tidak segera menjawab. Kita perlu menyadari setiap keterbatasan yang membuat kita tidak dapat melakukan segala hal di luar Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menyusun resolusi tidak berguna jika tanpa aksi. Namun tidak mempunyai resolusi karena enggan melakukan perjuangan, itu pun sama buruknya. Menyusun resolusi atau tidak, setiap orang percaya bertanggung jawab untuk terus bergerak maju, membangun kehidupan, meningkatkan kualitas diri, supaya terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Bukan sekedar memperkaya diri secara duniawi, melainkan demi mengenapi panggilan ilahi. Memelihara kedekatan dengan Allah memungkinkan kita memahami pikirannya sehingga keinginannya
menjadi keinginan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa merenungkan firman Allah dan kami boleh belajar bahwa kami seharusnya memahami kehendak-Mu agar supaya ketika kami berdoa, kami meminta seturut kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, dan kami percaya seperti renungan kami pada hari ini. Ketika kami meminta kepada-Mu dan kami terus berjuang untuk melakukan yang benar dan memperjuangkan semua resolusi yang ada dalam hidup kami yang sudah kami rencanakan, kami percaya Engkau akan mengabulkan doa-doa kami dan kami akan menikmati jawaban doa yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami dan mampukanlah kami untuk mempraktekannya. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi semua kekasih-kekasih yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah merenungkan firman Tuhan saat ini. Biarlah Engkau menjadi jawaban atas setiap doa mereka, sehingga mereka boleh menikmati janji Allah dan mereka bisa membuktikan bahwa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu selalu Engkau jawab secara ajaib dan mujizat. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.